Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ihsan rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita di kitab Fikih Sunnah ya. Dan terakhir pembahasan kita adalah tentang kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan untuk mayit ataupun sunnah-sunnah yang dilakukan ketika seseorang itu meninggal. Terakhir yang kita bahas adalah sunnah untuk melunasi hutang mereka. Dikarenakan Rasulullah SAW pernah menyebutkan nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang muslim itu tertahan sampai hutangnya itu dilunasi, atau ada orang yang melunasi hutang-hutang yang dia lakukan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga pernah menyebutkan, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha adallahu anhu, wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahullah. Barang siapa yang mengambil harta manusia untuk ditunaikan dan untuk dibayarkan kepada mereka hutangnya, maka akan Allah permudah. Dan barang siapa yang mengambil harta itu hanya ingin untuk menghabiskannya saja, maka Allah juga akan membuat kesengsaraan bagi mereka. Dua ini menjadi landasan bahwa sunnah bagi yang masih hidup ataupun keluarga mayit untuk melunasi hutang bagi keluarga kita yang sudah meninggal. Adapun yang tidak mampu membayar hutangnya, maka Allah sendiri yang akan memberikan keringanan kepada mereka kalau memang betul-betul mereka itu tidak mampu. Rasulullah SAW pernah menyatakan, yuda'a bi sahibad dain yaumal qiyamah hatta yuqaf baina yadayillah. Akan dipanggil nanti orang-orang yang mempunyai hutang, kemudian Allah bariskan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ibnu Adam, fima akhadta hadzal dain. Kemudian Allah bertanya, wahai anak Adam,
untuk apa engkau mengambil hutang ini? Wa fima dhayya'ta huquqan nas, dan apa yang menyebabkan engkau menghilangkan hak-hak pada manusia. Maka orang itu berkata, ya Rabb, innaka ta'lam inni akhadtu falam akul wa ashrab walam udi. Wahai Allah subhanahu wa ta'ala, engkau tahu bahwa aku mengambil harta ini, tapi aku tidak pernah memakannya dan tidak pernah meminum sedikit pun darinya, dari harta tadi ya. Walakin ata alayya imma harakun wa imma sarakun, tetapi harta ini terbakar, kemudian harta ini dicuri. Wa imma dhiya', adapun harta ini juga hilang, sehingga aku tidak bisa menunaikan hutang-hutangku ya Allah. Fayaqulullah, maka Allah berkata, shadaqa abdi, sesungguhnya hambaku berkata perkataan yang benar. Wa ana ahaqqu mimman qada anka, maka aku yang lebih berhak untuk melunasi hutang-hutangmu, kata Allah. Allah yang akan melunasinya. Kemudian fayadu Allah bi syai'in fayadauhu fi kaffaihi mizanahu, kemudian Allah itu menaruh sesuatu di timbangan amalan baik orang yang berhutang ini. Fayadkhul jannah bifadlillah, maka dia akan masuk ke dalam surga dikarenakan dia telah berusaha untuk melunasi hutangnya tapi tidak dilunas. Ya, dia sudah berusaha untuk melunasi hutangnya tetapi tidak dilunas, maka Allah yang akan melunasi hutang tersebut. Kemudian sunnah selanjutnya yang kita bahas kemarin adalah istihbabid du'a wa istirja' indal maut. Disunahkan untuk memperbanyak doa, kemudian istirja'. Istirja' itu artinya menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya semua yang ada di dunia ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna ilaihi, dan kepada Allah juga kembali sesuatu tersebut. Kalimat ini disunahkan untuk disebutkan ketika kita mendengarkan orang yang meninggal. Begitu juga disunahkan bagi kita yang terkena musibah menyebutkan kalimat tersebut. Allah menyebutkan asabathul musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mereka orang-orang mukmin tertimpa musibah Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan dalam hadis disebutkan ya, ma min addin yusibuhu musibah, tidaklah seorang hamba yang tertimpa musibah, fayaqul, kemudian dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia lanjutkan dengan doa. Setelah nyebut itu dia lanjutkan dengan doa, Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku ini, wa khluf li khairan minha, dan gantilah aku sesuatu yang baik atas musibah yang menimpaku ini. Illa ajarahullahu ta'ala fi musibatihi, maka Allah itu akan menggantikan musibah yang Allah berikan dengan hal yang lebih baik. Falamma tawaffa Abu Salamah, maka ketika Abu Salamah itu meninggal, istrinya
Ummu Salamah ketika itu berdoa seperti apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Fa akhlafallahu li khairan minhu. Maka Ummu Salamah diberi suami yang lebih baik daripada suaminya yang lalu. Siapa suaminya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sunnah untuk menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Dalam hadis yang lain, ketika turun ayat alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah berkata, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ketika orang-orang menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka dia akan mendapatkan 3 pahala, kata Ibnu Abbas. Yang pertama, as-salatu minallah. Salat minallah itu artinya pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmah. Kemudian Allah juga akan memberikan rahmatnya kepada kita. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, tahqiq sabilil huda. Dia akan Allah berikan hidayah ketika orang-orang itu mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mereka terkena musibah. 3 pahalanya. Yang pertama apa tadi? Pujian dari Allah, kemudian rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita bahas kemarin, ya. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang istihbab i'lan qarabatihi wa ashabihi bimautihi. Disunnahkan untuk mengumumkan sanak keluarga yang meninggal, kemudian mengumumkan teman-teman kita yang meninggal dengan cara yang disunnahkan. Maka mengumumkan ini ada 2. Bahasa Arabnya na'yun, ya. Mengumumkan orang yang meninggal ini ada 2 bentuknya. Ada yang disunnahkan, ada yang bid'ah ataupun yang tidak dianjurkan Rasulullah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Bagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, na'a linnasi an-Najashi yaumal ladzi mata fihi. Ketika Raja Najasyi itu meninggal. Raja Najasyi ini adalah orang yang pertama memberikan izin kepada Rasulullah SAW untuk hijrah ke daerah beliau, ya. Di mana orang-orang ketika itu menolak Rasulullah SAW, maka beliau Najasyi ini yang mengizinkan Rasulullah SAW masuk ke daerahnya. Dan pada akhirnya nanti Raja Najasyi ini akan meninggal dalam keadaan masuk Islam. Maka ketika Rasulullah SAW mendengar kabar bahwasanya Raja Najasyi ini meninggal, kita tahu bahwasanya kabar ini di zaman Rasulullah SAW tidak secepat kabar di zaman kita. Kabar di zaman kita ini cepat berpindahnya.
Tapi kabar di zaman Rasulullah SAW itu tidak secepat kita. Maka ketika Rasulullah SAW mendengar kabar tentang Raja Najasyi itu meninggal, Rasulullah mengumumkannya. Kenapa Rasulullah mengumumkannya? Yang pertama, fungsi diumumkannya itu adalah supaya banyak orang yang menyolatinya. Itu yang pertama. Supaya banyak orang-orang itu untuk menyolatinya. Kemudian ketika orang banyak untuk menyolatinya, maka Rasulullah SAW pernah menyebutkan, barang siapa yang disolati oleh lebih dari 2 shaf, 2 shaf solat ya. Dalam riwayat 1 shaf itu mencakup 100 orang. Dalam 1 shaf 100 orang. Barang siapa yang disolati dengan jumlah orang yang seperti itu, maka Allah yang menjamin dia masuk ke dalam surga. Ini alasan kenapa Rasulullah SAW mengumumkannya. Alasan yang kedua, Raja Najasyi meninggal dalam keadaan Islam dan beliau meninggal di tanah orang non-muslim. Di tanah orang non-muslim yang kemungkinan mayatnya itu belum disolati. Ya. Ada kemungkinan mayat Raja Najasyi ini belum disolati. Makanya beliau mengumumkan kepada para sahabat. Kemudian ketika diumumkan, fa kharaja bihim ilal musalli. Kemudian para sahabat keluar untuk melakukan salat. Salat apa ini namanya? Salat gaib. Karena mayatnya tidak ada di depan, tapi mayatnya itu di negara yang lain. Ya, salat gaib. Fasaffa ashabuhu wa kabbara alaihi arba'an. Kemudian para sahabat ketika itu membuat shaf dan Rasulullah takbir 4 kali untuk melaksanakan salat gaib. Cara melakukan salat gaib sama dengan salat jenazah. Ya, sama dengan melakukan salat jenazah. Ini cara mengumumkan yang sunnah, dengan syarat tidak melakukannya dengan berlebih-lebihan. Makanya di sini para ulama berbeda pendapat tentang mengumumkan orang-orang yang meninggal. Imam Tirmizi pernah berkata, la ba'sa bi an yu'lam ar-rajul qarabatahu wa ikhwanahu bi mauti syakhs. Tidak masalah, tidak berdosa bagi seorang laki-laki yang ingin mengumumkan meninggalnya seseorang dari keluarganya ataupun dari sahabat-sahabatnya. Imam Baihaqi pernah berkata, balagani an Malik Anas. Baihaqi diriwayatkan dari Malik. Apa kata beliau? Bahwasanya Imam la uhibbus siyah li mautir rajul ala abwal masjid. Imam Malik itu benci ketika ada orang mengumumkan kematian berlebih-lebihan. Artinya
berlari-lari ke setiap pintu masjid, berlari. Setiap satu masjid dia umumkan. Makruh kata Imam Malik yang seperti ini. Dikarenakan Rasulullah SAW pernah menyebutkan naha Rasulullah anin na'i. Rasulullah melarang untuk mengumumkan seseorang itu meninggal. Maka maksud larangan ini adalah mengumumkan dengan cara jahiliyah. Mengumumkan dengan cara jahiliyah, yaitu dengan cara berlebih-lebihan. Wa kana jahiliyah taf'aluhu idza mata minhum asy-syarif ba'athu raqiban ila al-qaba'il yaqul na'a fulan ay halakatil arab bi mahlikil fulan. Orang-orang jahiliyah dulu, orang-orang Arab dulu, ketika ada yang meninggal, terutama yang meninggal itu adalah orang-orang yang mempunyai jabatan, yang mempunyai kedudukan di masyarakat. Ketika orang ini meninggal, maka akan ada satu orang yang naik ke atas untanya, kemudian diumumkan ke semua kabilah bahwasanya fulan ini meninggal. Ya. Kemudian ditambahnya lagi dengan kabar-kabar, ketika fulan ini meninggal, maka akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Ya, ditambahnya. Sehingga orang-orang itu ngisi, orang-orang ketika mendengarkan kabar itu menangisi orang yang meninggal tersebut, karena ditambah dengan kabar-kabar yang tidak dianjurkan untuk dikabarkan. Ya. Maka ketika misalkan kita mendengarkan kabar tentang orang meninggal, adapun kita ingin mengumumkan kabar tentang seseorang meninggal, jangan melakukan dengan cara yang berlebih-lebihan. Karena yang berlebih-lebihan ini adalah yang diriwayatkan dari orang-orang Quraisy jahiliyah, di masa jahiliyah. Itu ya pembahasan tentang mengumumkan orang yang meninggal. Kemudian pembahasan selanjutnya, al-buka' anil mayyit, menangis ketika salah satu keluarga kita meninggal, kita menangis. Ya. Ajma'a ulama. Di sini Syekh menyebutkan semua ulama sepakat bahwa boleh menangis untuk mayit. Idza khala minas sirah wan nauh, dengan syarat tangisannya itu tidak mengangkat suara yang tinggi. Ya. Tangisannya itu tidak mengangkat suara yang tinggi dan juga dengan tidak ada teriakan sama sekali. Ini syarat tangisannya. Ya. Fa fi sahih, dalam hadis Rasulullah SAW pernah menyebutkan, innallaha la yu'adzibu bidam'il ain wala bihuznil qalb. Sesungguhnya Allah itu tidak akan memberikan azab hanya dikarenakan mata itu mengeluarkan air mata,
Dan Allah juga tidak akan mengazab dikarenakan hati kita itu sedih, tetapi yu'adzibu biha wa yarham wa asyara ila lisanihi. Tetapi Allah itu akan memberikan azab ketika lisan itu berlebih-lebihan menanggapi meninggalnya seseorang. Artinya ketika dia menangis, kemudian lisan dia itu menambah-nambah, ya, menambah-nambah dengan ratapan-ratapan yang tidak dianjurkan Rasulullah SAW. Ini yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW pernah menangis ketika anaknya Ibrahim, anak Rasulullah SAW, pernah menangis. Dan Rasulullah pernah berkata, innal aina tadma' wal qalbu yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi faraqika ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya mata ini menangis dan hati ini sedih, kata Rasulullah, dan aku tidak berkata sesuatu kecuali Allah itu ridho. Artinya Rasulullah SAW itu mengatakan sesuatu, pasti Allah itu sudah meridhoi perkataan itu, ya. Wa inna bi faraqika ya Ibrahim lamahzunun. Dan kami ketika engkau tinggalkan ya Ibrahim termasuk orang-orang yang sedih. Dan beliau juga menangis ketika Amimah binti ibnatihi Zainab, cucunya Rasulullah SAW, juga pernah meninggal dan beliau menangis. Kemudian ada sahabat itu yang mengingkarinya. Ada yang mengingkari. Awalam tanha Zainab, wahai Zainab. Zainab ini anak Rasulullah. Kemudian Sa'ad menyuruh Zainab mengingkari perbuatan Rasulullah supaya jangan menangis. Maka ketika itu Rasulullah SAW berkata, innama hiya rahmatan ja'alahu Allahu liqulubi ibadihi. Sesungguhnya tangisan itu adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah di hati hamba-hambanya. Innama yarhamullahu min ibadihi rahama. Dan sesungguhnya Allah itu menyayangi hamba-hambanya yang rahim, ya, yang rahim. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah menyebutkan, innal mayyit yu'adzab bibukai ahlihi. Sesungguhnya mayat itu akan diazab dengan tangisan keluarganya. Tangisan yang seperti apa? Tangisan yang merintih, dengan suara yang keras, dengan teriakan, ya. Tangisan-tangisan yang seperti ini yang kata Rasulullah SAW menyebabkan seseorang itu diazab Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'nal hadis, maksud hadis ini adalah anal mayyit yata'allam wa yasu'uhu nauh ahla alaihi. Sesungguhnya mayit, ruh, ketika mendengarkan keluarganya itu menangis, yata'adza itu merasa kesulitan di alam kubur, ya, merasa kesulitan di alam kubur.
Itu maksud yu'adzab. Bukan berarti yu'adzab disiksa, bukan. Ya. Tetapi disempitkan Allah Subhanahu wa taala disebabkan tangisan dari keluarganya. Dan ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala inna akum tu'radu ala aqribaikum min mautakum fa in ra'aw khairan farahu bihi fa idza ra'aw syarran karihu. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, amalan-amalan kalian itu yang baik-baik akan dirasakan oleh keluarga kalian yang telah meninggal. Dan ketika amalan-amalan kalian itu jelek, begitu juga akan dirasakan oleh keluarga kalian yang telah meninggal. Dan mereka benci dengan amalan yang kalian lakukan. Makanya orang tua kita sudah meninggal misalkan, kita melakukan amalan-amalan yang jelek, mereka juga ikut merasakan. Ya. Ketika kita melakukan amalan-amalan yang baik, maka mereka juga ikut merasakan. Ya. Maka usahakan kita itu mengamalkan amalan-amalan yang baik supaya keluarga kita itu merasakan nikmatnya amalan-amalan baik yang kita lakukan. Ya. Bahasanya niyahah. Niyahah, kebalikan dari niyahah. Kebalikan dari ini adalah meronta-ronta ketika ada orang yang meninggal. Ya, meronta-ronta ketika ada orang yang sedang meninggal. Rasulullah SAW pernah menyebutkan arba'un fi ummati. Ada 4 perkara yang 4 perkara ini termasuk pekerjaan orang-orang jahiliyah. Ada 4 perkara di mana 4 perkara ini termasuk pekerjaan orang-orang jahiliyah. Yang pertama, al-fakhru bil ahsab, berbangga-bangga dengan nasabnya. Berbangga-bangga dengan nasabnya. Ini orang jahiliyah ini. Ya. Maka nasab itu jangan untuk dibangga-banggakan. Dikarenakan Allah itu menyebutkan, Rasulullah SAW pernah menyebutkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat jasad kalian, tidak melihat bentuk luar kalian, tetapi Allah itu melihat hati kalian. Maka ketika ada orang yang berbangga-bangga dengan nasab, ya, seolah-olah nasab dia itu yang akan menyelamatkan dia di hadapan Allah, ini termasuk amalan orang-orang jahiliyah. Yang kedua, at-ta'an fil ansab. Ta'an fil ansab adalah memalsukan nasab. Nasabnya dipalsukan. Tidak mengaku anaknya, tidak mengaku orang tuanya. Ya. Ini bentuk-bentuk pemalsuan nasab. Dan ini perkara jahiliyah. Haram untuk dilakukan. Wal istisqa bin nujum, kemudian mengharapkan hujan itu turun, mengharapkan hujan turun dengan hitungan-hitungan bintang. Ya, dengan hitungan-hitungan bintang. Atau meminta dengan bintang untuk menurunkan hujan. Nah, ini
perkara jahiliyah orang-orang dahulu. Kemudian yang terakhir adalah an-niyahah, meratap yang berlebih-lebihan. Meratap yang berlebih-lebihan. Kemudian Rasulullah SAW juga berkata, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah 'alaiha sirbal min qitran wa dar'i min jarb. Orang-orang yang meratap di dunia, ketika ada yang meninggal, diratapinya, ditangisinya secara berlebih-lebihan. Dan dia tidak bertaubat sebelum mati. Sebelum dia meninggal dia tidak bertobat. Maka dia akan dipakaikan dengan pakaian yang terbuat dari api neraka di hari kiamat nanti. Yang menandakan bahwasannya ini orang-orang yang di dunia kerjaannya meratap. Ya, itu. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga pernah menyebutkan sautani mal'unani fid dunya wal akhirah. Ada dua suara yang terlaknat di dunia dan juga di akhirat, kata Allah. Suara yang pertama, mizmarun inda ni'mah. Mizmarun inda ni'mah. Apa yang maksudnya? Ketika mendapatkan nikmat malah berjoget, kemudian bernyanyi dengan nyanyian-nyanyian syaitan. Ini yang akan dilakukan oleh orang-orang sekarang. Banyak malam ini. Ya, malam tahun baru. Mereka merasa bahagia tahun baru. Padahal tidak ada yang berbeda. Esok hari dengan hari ini tidak ada bedanya. Ya. Bahkan dalam Islam itu pergantian hari di waktu maghrib. Tapi orang-orang ini berbahagia menunggu di malam harinya sampai jam 12 malam. Kemudian sampai jam 12 malam dinyalakan trompet. Kemudian petasan, nyanyian-nyanyian lagu sampai waktu subuh. Ya. Bahkan na'udzubillah ketika ada dari mereka itu yang melakukan zina. Ya. Na'udzubillah. Nah, ini suara-suara yang terlaknat adalah yang seperti ini, kata Rasulullah. Ketika mendapatkan kenikmatan, mereka melakukan mizmarus syaitan, seruling setan. Kemudian wirnatun indal musibah. Suara yang terlaknat yang kedua itu adalah suara rintihan. Ketika orang itu mendapatkan musibah, gawanya, kerjaannya itu merintih saja, meratap. Suara-suara ini adalah suara-suara yang terlaknat, kata Rasulullah SAW. Hadis yang ketiga, Rasulullah SAW juga pernah menyebutkan, Inna Rasulullah SAW bari'un minal saliqah wal haliqah wasyaqah. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu berlepas diri dari mereka-mereka yang berteriak-teriak ketika ada yang meninggal. Wal haliqah, kemudian ketika mereka bersedih, mereka potong rambut mereka. Seolah-olah ketika kita ditinggalkan itu betul-betul bersedih, dipotong rambutnya. Ya, compang-camping keadaannya. Ini wasyaqah, ya. Kemudian yang ketiga, yang memukul-mukul pipinya. Nah, tengok nih, bentuk-bentuk
orang-orang jahiliyah ketika ada yang meninggal, ya. Dan ini semuanya haram. Dan salah satu bentuk ratapan adalah ketika kita mengajak orang lain itu untuk bersedih, ya. Kita mengajak orang lain itu untuk bersedih. Diriwayatkan dari Anas, akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nisa hina bay'ahun alla yahunna. Rasulullah SAW ketika dibaiat mewasiatkan kepada perempuan untuk tidak meratap, ya, tidak meratap. Fakulna ya Rasulullah. Maka ketika itu perempuan-perempuan ini berkata, ya, perempuan-perempuan ini berkata, inna nisa'an as'adana fil jahiliyah afanas'adannahun fil Islam. Qala la is'ada fil Islam. Wahai Rasulullah, para perempuan dulu ketika ada yang meninggal di antara kami, mereka beramai-ramai menangis bareng, nangis sama-sama. Ya, ada tukang ngajaknya, nangis sama-sama. Apakah boleh itu dilakukan ketika kami sudah masuk Islam ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, la is'ada fil Islam. Tidak ada istilahnya menangis berjamaah dalam Islam. Apalagi mengajak orang itu untuk menangisi mayit, ya, mengajak orang lain untuk menangisi mayit, ya, tidak diperbolehkan. Kemudian yang terakhir adalah al-ihdad. Al-ihdad alal mayyit. Al-ihdad artinya berkabung, bersedih. Ya. Para ulama menyebutkan salah satu bentuk berkabung itu adalah meninggalkan perhiasan. Meninggalkan perhiasan ketika ada yang meninggal. Terutama ibu-ibu. Dikarenakan sifat perempuan itu berhias, ya. Maka di sini para ulama menyebutkan yajuzu lil mar'ah an tahidda ala qaribatiha al-mayyit 3 ayyam. Seorang perempuan boleh diperbolehkan untuk meninggalkan perhiasannya ketika ada keluarganya meninggal selama 3 hari saja, ya, 3 hari batasannya. Artinya perhiasan-perhiasan dunia dia itu ditinggalkan sebagai bentuk rasa bersedih. Boleh 3 hari cuman, ya, malam yamna'ha zaujuha, selama dia tidak dilarang oleh suaminya. Ya, kalau suaminya melarang, tidak boleh juga. Ya, boleh hukumnya. Wa yahrumu 'alaiha fauqa dzalik, dan tidak boleh lebih dari itu. Ya, lebih dari itu, meninggalkan perhiasannya itu lebih dari 3 hari, tidak boleh. Kecuali kalau yang meninggal itu adalah suaminya, maka dia boleh meninggalkan perhiasannya itu selama 4 bulan 10 hari. Karena itu masa iddah dia, masa iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya, ya. Maka perempuan ketika misalkan dia ada yang meninggal dari saudaranya dan dia meninggalkan perhiasannya, hukumnya boleh, dan tidak boleh lebih dari 3 hari. Dan kalau ada suaminya yang meninggal, maka dia boleh untuk meninggalkan perhiasannya itu selama 4 bulan 10 hari.
Kenapa ada syariat seperti ini? Karena memang perempuan-perempuan di zaman Rasulullah SAW ketika mereka bersedih, ya, perhiasan-perhiasan yang mereka gunakan itu mereka lepaskan. Berbeda di zaman kita sekarang ini. Di zaman kita sekarang ini terbalik malahan. Ketika mereka ke kubur berhias, pakai ginju, pakai celak, terbalik. Ya, ini terbalik. Artinya fitrah manusia di zaman dahulu dengan zaman sekarang itu sudah sangat berbeda. Fitrah perempuan di zaman dahulu rasa malunya sangat tinggi. Zaman sekarang bukan dia malu lagi, dia yang nugak diri kadang-kadang. Nah ini, ya. Jadi adanya syariat seperti ini dikarenakan perempuan di zaman Rasulullah SAW itu ketika mereka bersedih memang bersedih dan mereka meninggalkan perhiasan-perhiasan mereka. Maka Islam itu memberikan batasan 3 hari saja, kecuali ketika yang meninggal itu adalah suaminya. Ketika suaminya yang meninggal, maka mereka boleh untuk meninggalkan perhiasannya selama 4 bulan 10 hari sampai selesai masa iddah mereka. Ya, sampai sini dulu. Yang punya pertanyaan silakan diantar. adab masuk rumah orang kelak yang malam kelak. Dia ada pertanyaan. Dia naik. Apa hukumnya mengikuti ibu-ibu pengajian setiap hari Jumat atau malam Jumat ke rumah-rumah? Hukum boleh pengajian. Sama dengan kita sekarang nih pengajian, kajian. Cuman kajiannya rumah, boleh, tidak jadi masalah. Ya. Yang penting pengajiannya itu sahih. Jangan ke arisan misalnya isi ya. Nah, itu pengajian sebagai cover, isinya beda. Tapi kalau memang kajiannya boleh, ya, tidak jadi masalah. Setiap hari Jumat, setiap hari Rebo, setiap hari Selasa, tidak jadi masalah. Ya, bahkan kita melakukannya setiap hari Sabtu. Karena Sabtu depan ada uzur, kita ganti hari ini. Ya, boleh, tidak jadi masalah. Yang kedua, orang tersebut sudah meninggal semasa hidupnya, mempunyai hutang dengan kita. Setiap kali kita minta selalu berbohong dan marah dengan kita. Ahli waris pun tidak sanggup membayar hutang dia dengan kita. Apakah berdosa jika saya tidak ikhlas atas hutang-hutang almarhum tersebut? Ini susahnya. Berdosa ada. Kalau disebut berdosa, ada berdosa sebenarnya. Ya. Kalau disebut berdosa, kita sebagai orang yang dihutangi, ya, kita sebagai orang yang dihutangi tidak berdosa seperti itu. Karena Rasulullah SAW pun seperti itu mengajarkannya. Selama orang ini masih hutang, aku tidak ingin menyolatinya. Berdosa ada Rasulullah? Tidak ada yang menyolati dia. Tidak ada berdosa. Ya, maka kita pun sebagai orang yang dihutangi, ketika kita merasa jengkel, kesel dengan sifat dia selama masa hidupnya, udah ada berdosa. Kitanya tidak ada berdosa. Ya, cuman dalam Al-Quran itu disebutkan, ya, wa anta'fu aqrabu littaqwa, dan ketika engkau maafkan itu lebih dekat dengan ketakwaan. Dia lebih afdol untuk dilupakan saja. Tidak tahu ngapain lah, tidak ada rezeki diri, itulah kira-kira. Ya, lebih baik untuk dilupakan. Kalau ditanya berdosa atau tidak, tidak berdosa. Ya,
Cuman lebih baik untuk dilupakan ya, karena itu lebih dekat dengan ketakwaan ya. Allahu alam. Habis ya? Daging kan? Adab masuk ke rumah orang ya, dalam Al-Qur'an itu disebut al-isti'dzan. La tadkhulu buyuta ghayra buyutikum hatta tasta'nitsu atau tasta'dzinu wa tusallimu ala ahliha. Janganlah engkau itu masuk ke dalam rumah orang sebelum engkau itu meminta izin kepada yang punya rumah. Kemudian Rasulullah SAW itu menyebutkan ju'ilal isti'dzanu li ajlin nazar. Adanya syariat untuk izin dengan ahlul bait, dengan orang yang ada di rumah, ditakutkan ketika kita masuk ke rumah orang tanpa izin, dia sedang buka aurat. Ya, dia sedang membuka aurat. Maka dijadikan isti'dzan. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah menyebutkan, kalau misalkan ada orang yang ngintip ke rumah kita, kemudian kita lempar dia, dan membuat lemparan itu buta di matanya, maka kita sebagai orang yang melempar itu tidak berdosa, tidak ada hukumannya, karena dia yang salah, nggak usah ngintip ke dalam rumah. Ya, itu salah satu bab adab sebelum masuk ke rumah orang lain. Masyhurnya adalah dengan cara salam, ya, dengan mengucapkan salam, ya. Allahu alam. Insyaallah kita lanjut di Sabtu minggu depan ya. Sabtu minggu depan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.